makan apapun udah seperti nggak bisa masuk perut gitu. Nggak ada orang yang masuk kamar, nggak ada orang yang periksa, nggak ada yang semua yang di situ tuh sedang terkena COVID dan diisolasi, itu aja. Dengan adanya COVID ini kita tidak hanya berbicara katanya, tapi kita sendiri sudah merasakan. Bersyukurnya walaupun terkena, tetapi kita masih dikembalikan kesehatannya. Keluarga saya kenanya itu awalnya begini, anak saya, anak mantu saya itu si Dian, dia kan merasakan kok nggak merasakan rasa hasil pedes dan sebagainya, karena dia punya inisiatif periksa sendiri. Nah periksa sendiri ternyata dia positif, maka dia begitu ini bukan sama istrinya dengan keluarga dia saya minta untuk isolasi mandiri di tempat kos sana biar nggak campur keluarga. Itu udah persiapkan dari siang, tapi ketika habis maghrib saya punya inisiatif lebih baik kita cek aja, maka saya dengan anak saya dan istri saya cek ke lab laboratorium yang bisa lihat Supratman itu positif 3-tiganya, maka cucu diungsikan ke tempatnya mbahnya yang di Patisari, dua-duanya di sana. Nah, terus ternyata begitu paginya sudah ditelepon dari Satgas, karena ada laporan kan kita positif, terus ditawarkan dicek bagaimana mau isolasi mandiri atau isolasi terpusat. Saya sebenarnya pada intinya kita isolasi mandiri aja karena di rumah juga memungkinkan gitu loh. Tapi saya khawatirnya justru nanti kalau isolasi mandiri di depan rumah dikasih spanduk, ada yang jaga, itu kan juga bikin gawat letaknya. Maka akhirnya koordinasi dengan keluarga, ya bagaimana itu diajak. Tapi sebelumnya saya justru khawatir cucu yang dua ini sekaliannya dicek. Saya khawatirnya dia kena juga. Ternyata benar, setelah dicek dua-duanya positif juga. Jadi 6 orang semua positif. Saya, istri saya, anak, mantu, cucu 2 orang semua positif. Nah, hikmah yang bisa saya ambil di situ positif itu akhirnya justru kita ada manfaatkan, ambil hikmahnya. Dan akhirnya ditawarkan dari Satgas isolasi terpusat. Nah, terpusat sebenarnya dapat 2 tempat di Hotel Balibit dengan Cakra kalau nggak salah, Hotel Cakra ya. Kalau saya nggak mau, saya masalah di Cakra atau di Balibit saya siap, tetapi nggak mau kalau dipisah. Kalau jadi satu, oke, saya ikut terpusat. Saya tidak ada merasakan apa-apa. Ya kan? Ya itu hanya menantu saya itu tidak merasa pedes, tidak merasa gejala dari rasa saja. Gitu. Nah kalau saya tidak merasakan apa-apa, gitu. Nah, setelah dinyatakan positif itu pagi-pagi sudah ada yang antar obat dari Kimia Farma, dan masing-masing sudah ada. Jadi pagi sudah minum obat, akhirnya ditawarkan gimana Pak, jadi isolasi mandiri. Oke, saya ikut terpusat tetapi satu hotel. Akhirnya ya Pak, kalau gitu saya koordinasikan dulu, kira-kira 1 jam kemudian ada jawaban, oke, jawaban akhirnya ditentukan terpusat dan dapat di Balibit semua. Nah, akhirnya di Balibit dapat 3 kamar di sana. Nah setelah itu ditawarkan lagi, Pak mau diantar, dijemput atau Bapak mau berangkat sendiri. Nah, saya berangkat sendiri aja. Bayangkan nanti kalau dia jemput pakai ambulan, mereka pakai APD semua, apa enggak rawat tetangganya. Nah akhirnya berangkat sendiri biasa, pakai biasa. Ketika sampai di Balibit didatakan, ya udah langsung kamar, dapat 3 kamar. Nah 3 kamar itu akhirnya kepake 2 aja karena
cucu kan tidak mungkin sendiri. Akhirnya kita pakai 2 kamar saja 10 hari. Kalau 10 hari sebelum 10 hari sudah negatif boleh pulang, tapi kalau sudah 10 hari boleh pulang walaupun masih dinyatakan positif. Nah, kemudian situasi dan kondisi selama di karantina? Ya, di sana di karantina, di isolasi terpusat, ya sebenarnya saya happy saja di sana. Karena di sana artinya tidak ada pengawasan yang ketat, itu ya. Cuman memang tidak boleh keluar dari hotel. Gitu. Makanan pun disediakan di masing-masing lobinya. Di masing-masing tingkat itu sudah disiapkan di sana pagi, siang, dan sore itu dengan bungkusan kotaan. Nah itu sudah ada jatah di sana. Nah sehingga kita tidak sulit. Kemudian ada bimbingan juga olahraga, tapi kontrol dokter tidak ada. Hanya di sana saya setelah hari ketiga itu baru saya justru yang agak parah. Parahnya gimana? Saya batuknya keras, kemudian badan rasanya sudah rasanya seperti tidak ada tenaga. Anak saya yang lapor ke Satgas di telepon kan, ini suruh obatnya aja diminum, tidak ada kan? Tidak ada. Ya. 3 hari ada pengecekan semua kan, masih positif. Ada 1 yang negatif, mantu saya yang negatif. Tapi kan tidak mungkin dia pulang sendiri. Akhirnya hari ke-6 ada pemeriksaan lagi, yang sudah negatif 2, istri saya, mantu saya, sama cucu 1, jadi 3 orang sudah negatif. Saya dengan anak saya masih positif dengan cucu 1. Ya akhirnya terpenuhi harus mengisi 10 hari. Gitu. Itu di hari ketiga itu kira-kira kenapa? Maksudnya itu ya itu dropnya itu ya karena tidak ada pengecekan apa ya, pengecekan apa, cuman rasanya sudah kalau diikuti perasaan, ya, kemudian badan rasanya ini, jadi sudah pasrah saja. Tapi ya disitulah meningkatkan keimanan kita lebih banyak pikir yang gitu. Tapi itu tidak lama, hanya 2 hari, karena anak saya juga cerewet, saya cerewet juga, bahwa selalu kan prinsip saya itu kalau sakit makan yang banyak, kan itu aja. Makan itu kalau sakit yang banyak, akhirnya saya paksakan makan, rasanya saya makan, karena makannya nggak enak sama sekali, tapi harus makanan masuk, itu aja. Saya paksakan makanan masuk. Kemudian malam itu selalu HP itu nggak pernah diem. Saya dengerin juga dengan ya, satu bagaimana sih menghadapi kalau orang mau mati, kan ada tuh, itu saya dengarkan itu, oh ya nggak usah sedih lah. Akhirnya kita hadapi dengan happy, dengan senang, alhamdulillah. Hanya 2 hari pada saat itu. Hari ketiga sudah mulai enak, udah makan sudah mulai rasakan enak, itu sudah masuk hari ke-4. Itu akhirnya ya alhamdulillah di sana waktu itu masih pesan makanan dari luar pilih lewat ojek, lewat itu masih bisa, tetapi hanya sampai ke penjagaan. Yang saya senangnya itu anak-anak itu seperti happy aja masuk di hotel biasa. Orang tidak ada ngerasain, saya lihat juga ada pakai makan, hanya saya aja yang ini, yang lain tak apa-apa. Akhirnya hari itu cuman begitu kena air itu menggigil ya. Itu kena air menggigil, mandi gak berani gitu loh, walaupun air panas. Gitu. Ya itu akhirnya itu hanya 2 hari aja seperti itu. Hasil diagnosanya seperti apa? Tidak ada diagnosa. Tidak ada. Hilang sendiri. Tidak, hilang sendiri karena kita telepon dokter, kan tidak ada dokter, hanya petugas itu aja. Minum aja obatnya, cuma digitukan aja. Karena saya yang agak keras batuknya, ya sudah akhirnya saya tidak minum batuk itu. Akhirnya saya suruh belikan Vic Formula 44 itu, karena saya minum itu aja. Gitu, tapi obat yang itu tetap kita minum. Gitu. Nah itu jadi prinsip saya pokoknya makanan harus masuk. Gitu, kan? Makanya alhamdulillah
karena saya ingat Pak Tri, ya, 2 hari nggak mau makan, karena saya udahlah saya paksakan minum, akhirnya kalau makanan masih bisa minum, insya Allah. Kemudian betul makan itu, karena hari ke-8 itu saya udah 2 hari, hari ketiga berarti makanan apapun itu loh, iya, rasanya nggak enak. makan apapun udah seperti nggak bisa masuk perut gitu. Tapi sampai saya paksakan, begitu makan kasih minum, makan kasih minum. Saya ingat di pendidikannya gitu, harus makan nanti perut isi, gitu aja berisi gitu. Nah, ya bersyukurnya itu nggak sampai muntah. Gitu. Dan kemudian istri juga sampai ini takutnya sampai ria itu keluar, tapi masih bisa keluar, tapi masih sehat, masih bisa. Cuman nggak separah saya. Ya, akhirnya begitu hari ke-8 saya udah mulai agak enak makan, ditawarin sama Pak, pesen makanan di luar ya. Tadinya sudah makan yang jatah di dalam itu 1/2 kan nggak habis. Kalau menurutnya bagus, ya wajar lah ya. Nasi kodapi tetap ada sayur, ada lauk, ada nasi lah. Itu tetap ada. Saya anggap bagus yang ini. Sayurnya itu apa? Ya, Salah satu. ganti lah. Ya. Salah satunya Kacang, ada kul, ada buncis, kadang-kadang ada cabai yang itu pasti ada. Kalau enggak ada daging, kemudian juga ada kadang-kadang ikan, gitu. Itu ada, tetap ada. Artinya menu sehat lah, ya, menu sehat. Gitu. Makanya saya anggap seperti di situ itu ya dibilang happy karena anak-anak tidak merasakan sakit, ini juga gitu loh. Nah, negatif saya masih positif. Nah, harusnya yang sudah negatif itu keluar. Anak saya, mantu saya, cucu saya satu itu sudah negatif. Saya tidak mau, Bu, kalau saya keluar atau istri keluar, di rumah juga nggak ada siapa yang mau ngantar pulang. Kalau kemudian kalau seandainya saya di sini sendiri juga nggak akan diisi orang lain. Saya bilang gitu. Kalau memang kamar mau diambil satu, ambil aja yang satu. Jadi cukup kamar 2 aja. Aku ketemu yang negatif harus keluar. Kalau keluar semua. Kayak gitu kan saya tegas saja. Kalau keluar semua. Ini sudah hari ke-8. Gitu. Ada pengecekan lagi enggak? Enggak Pak, sudah enggak ada pengecekan lagi. Kalau begitu hari ke-10. Nah, seandainya hari ke-10 masih positif, enggak masalah Pak. Kalau sudah hari ke-10 dianggap sudah aman. Boleh pulang walaupun hasilnya mungkin kalau seandainya dicek positif. Akhirnya benar hari 10 semua pulang aman. Tapi hari ke-8 itu sebenarnya udah 3 yang harus keluar. Saya tidak mau, udah ini kecil tidak mungkin keluar. Ibunya masih di sini. Kemudian istri saya keluar di rumah juga sendiri, saya di sini juga sendiri. Yang akan melayani siapa? Saya bilang gitu. Nah, ini nggak bisa, karena dikhususkan mereka mungkin pertimbangan itu juga kalau seandainya satu keluar juga tidak akan diisi orang lain, ya kan? Kemudian kalau tetap di situ juga nggak akan mempengaruhi saya, gitu. Alhamdulillah, akhirnya disetujui semua. Hari ke-10 baru pulang semua. Ya kamar Bali Bed lah wajar di kamar dibilang apa ya? Di lantai berapa? Saya di lantai sebenarnya dapat 2 lantai tapi akhirnya di ini lantai 3 sama lantai 4. 3 sama 4. Kebersihannya ya kita sendiri. Sendiri tidak ada orang bersihkan, makanya termasuk saya bawa vacuum cleaner segala macam. Kalau kita nggak bersihan sendiri, ya tidak ada yang bersihkan. Orang disentuh orang lain juga tidak. Tidak ada orang yang masuk kamar, tidak ada orang yang periksa, tidak ada yang. Sedangkan satgas itu hanya di lobi aja dia, satgasnya itu. Tidak ada laundry, tidak ada laundry. Ya kalau pakaian ya memang kita bawa sendiri, bawa yang ganti, bawa pakaian ganti, kemudian kita pakaiannya ya terutama kalau pakaian dalam kita harus cukup. Ya saya kebetulan dapat satu menghadap ke selatan, nggak dapat sinar, yang anak saya dapat menghadap ke timur, nggak dapat sinar. Yang satunya lagi justru yang di lantai 4 itu malah
ngedap ke timur juga panasnya banyak itu. Iya. Dibuka gitu aja udah kena panas. Olahraga ya di lapangan. Di lapangan itu memang ada dari satgas itu ya, ada polisi, ada dari senam ringan aja. Gitu. Di lapangan belakang itu. Tapi tidak boleh sampai keluar, hanya di situ aja. Sampai ke pantai juga tidak boleh. Sampai ke pantai loh? Tidak boleh. Karena cuma di internal lapangan, pokoknya masih di area Balikin, tidak boleh keluar. Bisa kalau pas kebetulan keluarnya sama-sama, sama-sama ngambil ini bisa. Nah waktu olahraga tuh juga bisa kita interaksi dengan orang lain, ya, saling tukar pikiran. Ada seperti kemarin waktu itu ada yang dari Padang Sambiang, ada dari mana-mana, ada dari Karangasem lagi, gitu loh. Jadi rumahnya dari jauh juga. Saya bilang sudah berapa hari? Saya tanya ada yang lebih dulu dari saya, ada lebih belakangan dari saya. Saya 10 harinya, besok lagi 2 hari, baru saya 10 hari. Ya berarti nggak boleh pulang, nggak ada hari. Bisa komunikasi dengan yang lain. Bercerita. Ya saling cerita, saling tukar pikiran. Apa sekarang? Ya saya udah ya Pak sekarang udah bisa pulang. Seperti itu. Waktu masuk gimana ya, masuk saya memang gak parah Pak, gitu. Hanya yang mungkin sesama penderita lah dianggap satu karantina, tetapi sampai langsung berkelanjutan itu enggak. Setelah COVID itu enggak. Orang kita relatif enggak ada komunikasi setelah masuk kamar kan masing-masing. Dan itu dijaga, sebenarnya tidak boleh juga karena kita menjaga diri masing-masing ya. Itu paling pakainya enggak sampai 1 jam, paling setengah jam. Tapi kita bisa aja duduk-duduk di luar juga bisa. Gitu. Yang penting tidak keluar area itu bisa. Gitu. Mungkin di teras itu juga bisa. Namanya aja di karantina, tapi dari segi itu tidak harus di kamar terus enggak. Disitulah menjaganya bahwa semua yang ada di sini itu kan sedang terkena COVID. Itu yang harus disadari mereka masing-masing, termasuk saya. Artinya komunikasi yang berlebihan juga tidak diperlukan. Misalnya ngobrol dengan tetangga enggak juga. Kenapa ya, nanti jangan sampai sebenarnya kita sudah mau sembuh tapi orang lain yang masih ini kan separah lagi. Demikian juga misalnya saya sedang parah, dia sudah mau sembuh. Kan itu yang kita jaga. Nah, saling menjaga itu di situ, toleransinya di situ. Kita tidak perlu harus sampai teman yang sampai ini tidak ada pemberitahuan gitu juga tidak ada. Yang penting semua yang di situ itu sedang terkena COVID dan diisolasi, itu aja. Nah isolasi itu otomatis tidak berkomunikasi, tidak ini dengan orang lain, ya kan? Makanya barang-barang termasuk makanan itu langsung ditaruh di meja situ. Siapa yang perlu ngambil aja sendiri gitu. Sendiri gitu. Makanya kalau pas ketemu sama anak lo yang saling nunduk, saling tegur, cuma itu aja. Komunikasi banyak juga enggak. Kenapa? Ya kita sadar, kita menyadari bahwa kita sedang terkena penyakit virus, gitu loh. Itu yang harus kita jaga. Itu memang harus. Jadi bukan karena kita saling sombong, enggak. Kita saling menjaga. Kita ada yang terdengar meninggal, ada berita itu, ada berita, ya biasa aja, nggak ada istilahnya begini enggak. Jadi disitulah sebenarnya yang mendukung kita cepat sembuhnya kan di situ. Nggak ada, biasa aja dengar berita, dengar ini. Kalau kita memang sedang musim gitu aja. Kesan saya bagus, sekali lagi selalu saya ngambil hikmahnya. Hikmahnya itu yang namanya musibah itu pasti ada hikmah di balik itu kan gitu. Artinya dengan adanya COVID ini kita tidak hanya berbicara katanya, tapi kita sendiri sudah merasakan. Satu, yang kedua kita melihat juga ada saudara teman kita yang sampai meninggal. Kemudian kita merasakan, sehingga dari situ ya bersyukurnya walaupun terkena tetapi kita masih dikembalikan ke suasana. Yang kedua hikmahnya, bersyukurnya lagi anak-anak saya itu bisa di sana itu tidak merasakan kalau mereka itu di karantina, tetapi mereka seperti berlibur. Ya kenapa? Karena alhamdulillah sekali lagi tidak habis bersyukurnya
ya anak saya sama cucu saya ini tidak ada dampak yang negatif, termasuk merasakan sakitnya juga enggak. Nah, termasuk mantu saya yang tadinya pertama kali terkena itu juga enggak, sampai sana enggak merasakan. Jadi kemudian yang masih perlu lagi disyukuri, masih bisa pesan makanan-makanan dari luar daripada Satgas yang menyediakan. Antara lain kesukaan anak-anak apa, beli apa itu bisa dipesan lewat online, melalui diantar lewat ojek, dan itu masih diizinkan. Ya kita tidak ada kesulitan, apalah relatif semua terlayani, terpenuhi, kemudian kita tidak ada kesulitan, itu yang harus kita selalu syukuri. Nah, dari situ. Nah, lebih hikmahnya lagi, kita merasakan itu tentunya akan lebih besar manfaatnya daripada kita hanya katanya. Apapun itu, termasuk penyakit itu juga karena kita merasakan sendiri, sehingga tidak kita membantah juga enggak, ya kan, percaya juga memang faktanya seperti itu.